Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Andrino. Nah, di video kali ini kita akan coba review atau ulas tentang Hyundai Ioniq 5 yang tipe tertingginya nih, yang katanya itu lagi ada promo insentif PPN. Jadi yang harganya potongannya lumayan cukup besar. Seperti apa unitnya? Tonton terus videonya sampai habis. Oke. Nah, ini ya teman-teman untuk model kuncinya. Ini kuncinya ada tombol lock, unlock, dan tombol hold ini untuk pembuka bagasi belakang. Dan ini untuk membuka tutup pengecasan itu tuh, ada di situ. Kemudian ini untuk hold itu untuk menyalakan mobilnya. Jadi kalau yang teman-teman mau berangkat kerja atau mau berangkat sebelum ini, mobilnya bisa dinyalakan sebelum ini biar agar AC-nya dingin. Oke. Kemudian untuk tampak depannya seperti ini. Nih ya. Ini untuk warna putih, untuk tipe long range. Untuk tipe signature ini dia ada kamera. Kenapa ada kamera di depan? Karena tipe ini dia kameranya 360. Jadi ada 4 kamera di sisi kanan, kiri, depan, belakang. Untuk sisi bagian lampu, dia lampunya seperti ini ya. Unik ya, modelnya pixel atau kotak-kotak kubik lah bahasanya. Seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya sendiri dia terdapat 4 sensor atau 4 titik sensor tuh. Yang fungsinya itu dia kurang lebih bisa mendeteksi ada kendaraan di depan yang membuat ada notifikasi bunyi kenceng dan ada suara pengereman yang kenceng yang biar pengemudinya kaget dan sontak akan mengerem juga gitu. Nah, di tengahnya ini sendiri dia juga ada itu ya, ada fitur lane following assist yang membaca marka jalan, jadi bisa mengikuti marka jalannya. Kemudian kita lihat untuk di sisi samping yuk. Sisi sampingnya nih kita lihat deh. Tuh. Sisi sampingnya seperti ini modelnya. Dia bentuknya model hatchback, tapi kalau dijejerin nih sama kereta sama mobil sekelasnya atau gimana, itu kurang lebih ukurannya sangat besar. Jadi kalau bisa dibilang ini malah dibilang kelas SUV seperti itu. Tuh, dengan desain yang ada seperti over fender. Ini ya warna grey. Dan untuk ringnya sendiri tipe long signature ini dia ring 20 dengan motif yang berbeda. Terus bannya Michelin, ukuran ban 255/45 R20. Sisi sampingnya itu spionnya tuh dia ada lampu sen LED dan ada kamera ya. Dan untuk model pintunya dia seperti ini. Untuk pada bagian atas dia modelnya ada two-tone gitu ya, dibuat two-tone atau beda warna. Padahal ini bukan two-tone doang, tapi dia ada panoramiknya, bisa dibuka. Ada shark fin, ada spoiler di belakang yang sangat tajam, dan ada defogger di belakangnya nih. Untuk model lampunya sendiri, lampu belakang juga keren ya. Modelnya Ioniq. Unik seperti sebutannya Ioniq. Jadi dia modelnya unik dan kubik dan pixel. Tuh. Di bawahnya pun sendiri dia terdapat 4 titik sensor yang ada kameranya juga di belakang tuh. Gitu ya. Nah, sensor belakang ini juga bisa mendeteksi seperti sensor parkir, dan ada kelebihannya lagi, dia sensor yang bisa mendeteksi apabila misalkan ada kendaraan di belakang tiba-tiba melewati, kita blank, dia akan membunyikan notifikasi dan bisa mengerem sendiri seperti itu. Nah, kalau untuk tempat pengecasan ini dia nggak bisa langsung dibuka ya. Kalau misalkan
dia posisinya nggak kebuka, tuh nggak terkunci. Nih kalau power back door seperti ini. Tuh. Sekarang kita coba lihat bagian kap depannya ya teman-teman. Nah dia udah pakai pegas ya, jadi nggak manual lagi. Penahannya juga ada kanan kiri sisinya. Nah di sini ada cairan-cairan seperti wiper, minyak rem gitu ya. Dan ini itu adalah storage box gitu teman-teman. Seru ya, ada tempat penyimpanan juga di dalam kap depan ini. Oke. Nah sekarang kita coba lanjut ke bagian dalam ya. Nah untuk door trimnya sendiri dia seperti ini nih. Terdapat ada tweeter. Untuk panelnya sendiri dia ada door trimnya, ada power window 4 sisi, terus ada pengunci kaca ya, pengunci power window-nya. Jadi untuk menghindari bagian sisi kanan kirinya kalau misalkan ada anak kecil yang membukanya, jadi dia terkunci. Nah ini ada lock unlock. Dan ini penyetelan kaca spion, dan ini kanan kirinya, dan untuk retract-nya. Untuk di spionnya juga dia ada sensor itu ya, tuh, blind spot gitu. Dan untuk sisi door trimnya sendiri dia ada panel ambient light, tuh, ada tempat penyimpanan barang dan ada botol juga bisa. Nah, untuk speakernya juga dia keren nih, speakernya Bose dan ada cincinnya nih, cincin ambient lightnya. Kemudian di door trimnya sendiri door trim di bagian bawahnya ini dia ada door sill guard, tulisannya Ioniq 5. Dan untuk joknya sendiri ini tampilannya seperti ini teman-teman. Oh, ini untuk penyetelan bangkunya ya, untuk bagian driver. Dan motifnya joknya ini ada khusus ya, beda dari yang lain. Dan airbagnya sendiri tuh ada juga di sisi ini. Dia terdapat joknya itu ada heat ventilation ya, pemanasnya juga ada. Kemudian kita cek untuk sisi kanannya ini, untuk pengeremannya atau rem tangan parking brake otomatiknya dia ada di bagian sisi kanan, yang biasanya kan ada di situ tuh, tapi ini di sini gitu. Dan ada auto hold brake-nya juga, dan ada penyetelan lampunya, ketinggian kerendahan lampunya, vehicle stability assist, dan ada tombol power back door di bagian sisi driver ini. Tuas transmisi itu ada di sini ya, beda nih kalau Ioniq ini tuas transmisi ada di sini itu. Dan untuk setirnya sendiri dia seperti ini nih teman-teman. Kita coba nyalain ya, nyalainnya dari sini nih. Kita tutup dulu. Tuh. Tampilannya gini ya. Tuh, dia ada audio steering switch dan ada tombol-tombol juga yang ada di sisi kanannya ini seperti cruise control. Drive mode-nya pun ada di sisi kiri. Steeringnya ini pedal shift. Gitu. Ini untuk tampilan head unitnya. Jadi dia untuk tampilan head unit dan tampilan speedometer dia menyatu. Tampilannya keren ya. Kisi AC bagian depan itu ada 4, bagian kiri, tengah 2, kanan. Gitu. Untuk panel AC-nya nih seperti digital ya. Dia dual zone, bisa di setel kanan kiri. Ada autonya juga. Tuh. Untuk volume, jadi penyetelan head unit juga ada di sini. Tuh. Tampilannya sendiri nih
Ini untuk tampilannya si head unit. Tapi kalau untuk yang ke kiri dia tampilan utamanya dan memberitahu notifikasi baterainya juga tuh teman-teman. Untuk bagian laci dashboard dia bener-bener modelnya kayak laci ya, jadi maju mundur, bukan terbuka jatuh ke bawah gitu. Nah, untuk sisi atasnya dia ada kacanya juga dan ada lampu ya, dan juga untuk bagian drivernya juga sama, ada kaca dan ada lampunya. Untuk bagian kaca tengah dia elektrik, nggak ada dynamic view-nya juga. Untuk panoramiknya bukanya seperti ini. Tutupnya juga bisa langsung ya. Kemudian untuk bagian tengahnya, bagian tengah bawah, di ujung situ dia ada power outlet 12 volt dan colokan USB. Tempat penyimpanan mungkin bisa taruh HP-nya, dan ini footrest-nya ya. Kemudian di bagian tengahnya lagi, di sini terdapat 2 cup holder, 2 colokan USB, dan ini untuk wireless charging, dan tempat penyimpanan terbuka yang lumayan cukup besar. Armrest-nya juga lumayan ya, untuk bisa diangkat dan juga bisa dibuka nih kalau nggak salah. Nah, bisa tuh. Dan teman-teman di sini juga ada tombol itu ya, seat memory itu. Dan juga di door trimnya juga ada kalau nggak salah tadi. Nah ini, begitu teman-teman, unik ya dan sangat luas ya. Jadi kalau dibilang, wow, dia segmennya SUV sini karena sangat lebar, tapi dia landai, modelnya dibikin desain sedan, ciri khas desain. Nah untuk yang tipe ini, dia bangku yang depannya, penumpang depan, dia juga ada ini nggak ya, tuh penambahan bahan joknya, jadi bisa santai kalau misalkan itu bisa dibuka gitu. Oke, kita coba lanjut ke bagian belakang yuk. Ya, untuk baris keduanya, kacanya dia ada tirainya ini ya, penutup. Jadi kalau misalkan panas bisa ditutup. Dan untuk tombolnya di sini ada power window dan ada tombol heatnya. Jadi untuk baris kedua dia juga ada penyetelan panasnya ya. Jadi kalau yang mau hangat, itu bisa dinyalakan. Untuk bawahnya dia ada tempat penyimpanan botol juga dan ada speaker yang ada tambahan ambient light-nya juga. Kemudian untuk di bawahnya juga ada door shield guard, dan untuk penyetelan bangku dia elektrik ya. Tuh, ini bisa direbahkan juga, tambahin lagi agak rebah serata dengan ini, jadi lumayan cukup rebah. Dan untuk bagian tengahnya nih ya teman-teman, ada colokan 2 USB dan tempat penyimpanan barangnya. Untuk lantainya pun dia rata lantai, 2 tempat penyimpanan di sini. Tuh, sangat bagus ya. Ke bagian belakangnya, sebentar, flashnya masih nyala, kita matiin aja. Mana nih tombolnya? Oh ini, dia power back door ya, elektrik. Pada bagian belakangnya kita lihat ada lampu colokan 12 volt power outlet gitu. Nah untuk ruang bagasinya juga cukup luas dan besar. Di bawah sini dia tempat penyimpanan tire kit mobility-nya, atau untuk, jadi mobil Ioniq ini dia tidak ada ban serep, tapi dia ada alat bantu tire mobility kit. Itu alat untuk pompa dan nambal. Ini untuk apar gitu ya teman-teman. Nah ini untuk baterainya teman-teman gitu. Oke, itu dia sementara untuk singkatnya Hyundai Ioniq 5 yang tipe long signature ya. Jadi kalau teman-teman yang lebih pengen serius atau pengen lihat unitnya langsung, bisa langsung hubungi nomor Andri aja. Nomor Andri ada di bawah di deskripsi.
Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dadah.